Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia bertemu kembali dengan Bu Lina pada mata kuliah Kemuhammadiyahan dan Keaisyahan. Pertama, mari kita doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Submateri kita adalah proyek keluarga dan perempuan. Tentang keluarga, jadi kalau di dalam surat An-Nisa ayat 1, nilai pertama yang kita dapatkan adalah bertakwa kepada Tuhanmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluarga itu ya, dari adanya keluarga Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Allah sampaikan lagi, bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Mahasiswa, keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat. Nah, di dalam masyarakat ini terdiri dari keluarga-keluarga dari berbagai latar belakang, budaya, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan sebagainya. Nah, ini potret sebuah masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga. Capaian pembelajaran kali ini adalah mampu mengkaji masalah keperempuanan, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Berikutnya adalah merancang program keluarga dan perempuan. Baiklah, mari kita lihat tentang keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan penjabaran firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum ayat 21. Definisi keluarga sakinah adalah bangunan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan tercatat di kantor urusan agama yang dilandasi rasa saling menyayangi, saling menghargai dengan penuh rasa tanggung jawab dalam menghadirkan suasana kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Landasan keluarga sakinah adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah, la ilaha illallah, meyakini adanya Tuhan yang satu. Adapun asas keluarga sakinah yang pertama adalah karomah insaniyah, yang kedua pola hubungan kesetaraan antara suami dan istri, yang ketiga keadilan, keempat mawaddah warahmah, yang kelima pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia akhirat. Tujuan pembentukan keluarga sakinah yang pertama adalah mewujudkan insan bertakwa, yang kedua adalah mewujudkan masyarakat berkemajuan. Apa fungsi keluarga sakinah itu? Yang pertama fungsi keagamaan, dua biologis, reproduksi, peradaban, cinta kasih, perlindungan, kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, pelestarian lingkungan, rekreasi, internalisasi nilai-nilai keislaman, dan kaderisasi. Bagaimana kita sebagai wanita atau perempuan kita mengambil ibrah di dalam Al-Quran. Yang pertama, Maryam ibu Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian ibu dan saudara perempuan Nabi Musa di dalam surat Toha ayat 40. Kemudian istri Nabi Nuh meskipun dia istri seorang nabi tetapi ia termasuk kaum yang ingkar. Mengatakan bahwa suaminya gila menurut tafsir Jalalain. Kemudian istri Nabi Lut suka pada sesama jenis.
Berikutnya adalah istri Abu Lahab. Nah, di dalam surat Al-Lahab ayat 4, begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Nah, kita mau jadi perempuan yang seperti apa? Kita mengajak nih kepada Al-Quran. Wanita suri tauladan dalam sejarah ya di dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang pertama Siti Khadijah binti Khuwailid, Siti Aisyah radhiyallahu an, Siti Zainab binti Jahshin, Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul, Siti Asma binti Abu Bakar, Siti Asma binti Yazid Al-Ansariyah, Siti Zubaidah, Siti Rabi'ah Al-Adawiyah, Siti Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, Siti Rahma istri Nabi Ayub, dan Siti Aisyah istri Fir'aun. Adapun Sri-Kandi Aisyah, yang pertama Siti Walidah, atau kita kenal Nyai Ahmad Dahlan. Siti Bariyah, yaitu Presiden Hofbestur Aisyah pertama atau pengurus pimpinan pusat Muhammad Aisyah ya. Berikutnya Siti Munjiah, Siti Aisyah Hilal, Siti Badilah, Siti Hayyinah, dan Siti Umniyah. Kembali ke proyek keluarga dan perempuan, harapannya adalah yang pertama, mahasiswa mempersiapkan sedini mungkin kehidupan berkeluarga. Jadi ittiba Rasul, sadar adanya ujian keimanan dan sadar adanya godaan setan. Karena setan itu memang musuh yang nyata. Yang kedua, mahasiswa berlatih mengatasi permasalahan-permasalahan dalam keluarga dan perempuan. Acuannya yaitu mengembalikan pada Al-Quran dan Sunnah, keinginan untuk menjadi teladan, dan adanya semangat dan keikhlasan. Apa saja nih masalah-masalah keluarga dan perempuan? Pernikahan dini, kehamilan luar nikah, kehamilan tidak diinginkan, pembagian peran suami istri, perempuan di ranah publik, pengasuhan anak, kekerasan dalam rumah tangga, khitan perempuan, perselingkuhan, poligami, kenakalan remaja, klitih, free sex, komunikasi suami istri, ekonomi keluarga, disabilitas, pendidikan anak, dan lain-lain. Luaran proyek keluarga dan perempuan ini apa? 3 hal, yaitu poster, bisa dari Canva, kemudian video podcast di YouTube kan, dan yang ketiga makalah ilmiah, dan Anda mengikuti template yang Polina berikan. Alur proyek keluarga ini, yang pertama tentukan dulu masalahnya. Carilah di Google Scholar atau Google Cendekia artikel yang Anda minati untuk diteliti. Kemudian tentukan judulnya, dan yang ketiga narasikan pesan akhir yang ingin Anda sampaikan dengan riset Anda. Yang keempat, pilihlah metode riset yang sesuai. Yang kelima, data Anda dapatkan dari daerah tinggal Anda. Kemudian berikutnya turunkan pesan Anda pada 3 luaran yang kita harapkan, yaitu poster, video podcast, dan makalah ilmiah. Success story. Yang pertama, mahasiswa mengerjakan secara berkelompok mengamalkan surat As-Saff ayat 4. Yang kedua, tiap kelompok terdiri dari 5 mahasiswa dengan asumsi 1 mengerjakan poster, 1 mengerjakan video podcast yang di YouTube-kan, dan 3 mengerjakan makalah ilmiah. Ini coba mengamalkan surat At-Taubah ayat 71. Yang ketiga, kerjasama kelompok dan menghasilkan karya terbaik adalah semangat yang dibangun. Ini coba mengamalkan surat Al-Maidah ayat 2. Referensinya ini ya. Silahkan Anda baca, Anda pelajari. Kemudian terima kasih, selamat berkarya, yakin bisa. Dan marilah kita akhiri perkuliahan kita dengan doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.